Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Lis Nurendah dari Prodi Teknik Industri. Teman-teman, pastinya udah tahu kan apa itu listrik? Nah, kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang listrik. Yuk kita simak videonya. Apa itu listrik, teman-teman? Dari sejarah listrik yang dikutip di situs Wikipedia, seorang Michael Faraday, ilmuwan Inggris yang dijuluki sebagai Bapak Listrik. Karena berkat rintisan dari usahanya ini, listrik menjadi teknologi yang banyak berguna. Nama-nama lain yang dianggap sebagai tokoh listrik adalah De Coulomb, Alexander Volta, Hans C. Ørsted, dan André Marie Ampère. Listrik itu adalah suatu energi yang hanya dapat mengalir pada suatu media saat adanya perbedaan potensial antara muatan positif dan negatif. Listrik adalah sesuatu yang memiliki suatu muatan positif proton dan negatif elektron yang bisa mengalir melalui suatu penghantar yang disebut induktor dalam sebuah rangkaian. Bagaimana listrik itu dibuat? Pembangkit listrik mengubah sumber daya seperti minyak, batu bara, air, matahari, angin, dan gas alam menjadi listrik. Agar konversi ini terjadi, air atau uap bertekanan tinggi mengaktifkan turbin yang terpasang pada generator. Gerakan memutar ini memutar magnet besar di dalam loop kawat. Ketika magnet berputar di dalam gulungan kawat ini, maka listrik dihasilkan. Lalu di sini ada proses pembuatan listrik tenaga uap. Di sini ada batu bara. Batu bara adalah bahan baku proses pembuatan listrik tenaga uap. Lalu di sini ada boiler. Boiler adalah alat untuk menghasilkan uap yang digunakan untuk pemanasan atau tenaga gerak. Lalu di sini ada turbin. Lalu di sini ada pendingin sekunder dan ini adalah generator. Setelah semua proses selesai, maka listrik pun menyala. Apa itu arus DC dan AC? Arus listrik AC adalah merupakan jenis arus yang tidak mengalir secara searah, melainkan bolak-balik. Arus AC memiliki nilai dan arah yang selalu berubah-ubah dan akan membentuk suatu gelombang yang bernama gelombang sinusoida. Lalu di samping sini adalah arus AC. Lalu apa itu arus DC? Arus DC merupakan jenis arus yang mengalir secara searah. Awalnya arus DC mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Dan di samping ini adalah arus DC. Nah, sekarang kita akan membahas lebih berbahaya mana sih ketika ada arus tinggi tegangan rendah atau tegangan tinggi arus rendah. Sebelum itu, kita bahas dulu pengertian arus dan tegangan. Arus adalah laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik dalam suatu rangkaian. Dengan kata lain, arus adalah laju aliran muatan listrik. Sedangkan tegangan yaitu tegangan disebut juga gaya gerak listrik, adalah perbedaan potensial muatan antara dua titik di dalam suatu medan listrik. Dengan kata lain, tegangan adalah energi persatuan muatan. Lalu selanjutnya kita akan bahas perbedaan arus dan tegangan. Pertama, kita bahas arus dulu. Arus adalah efeknya tegangan menjadi penyebabnya, dan arus tidak dapat mengalir tanpa adanya tegangan. Selanjutnya adalah tegangan. Tegangan adalah penyebab dan arus adalah efeknya. Dan tegangan bisa ada tanpa arus. Nah, setelah membahas pengertiannya, lalu kita dapat menyimpulkan. Maka disimpulkan lebih berbahaya tegangan rendah arus tinggi karena arus adalah muatan listrik sehingga bisa mengalirkan listrik. Apabila arus listriknya tinggi, maka bila terkena tubuh manusia akan tersetrum. Pada penggunaan yang bagaimana sih ketika arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah? Di sini saya akan menjelaskan contohnya. Contoh tegangan tinggi arus rendah yaitu sebuah listrik PLN yang mengalirkan listrik oleh arus listrik melalui transformator dan arus diperkecil sampai ke konsumen. Lalu ini contohnya, ini dari PLN diperkecil sampai ke konsumen. Lalu contoh tegangan rendah arus tinggi yaitu sumber listrik yang dimaksud bisa berasal dari
genset dari PLN atau apapun yang bisa menghasilkan tenaga listrik, seperti misalnya baterai, solar, sel. Apa sajakah peran penting otomasi industri bagi perusahaan? Sistem otomasi industri pada manufaktur adalah penggunaan mesin intelijen di pabrik, sehingga proses manufaktur bisa dilakukan dengan mengurangi peran manusia. Hal ini melibatkan berbagai sistem kontrol yang memungkinkan peralatan operasi dijalankan sendiri. Dan tentu saja, dengan sedikit intervensi manusia, tugas yang membutuhkan kecepatan, presisi, dan juga daya tahan. Berikut, ini alasan penggunaan otomasi sistem produksi pada industri. Menghemat biaya tenaga kerja, dapat meningkatkan hasil produksi, hasil kerja lebih berkualitas, terhindar dari kesalahan manusia, keamanan lebih terjaga, produksi bisa berjalan dengan cepat. Nah, maka dari itu, peran otomasi industri bagi perusahaan itu sangat penting. Nah, sekarang saya akan membahas bagaimana sih arus positif dan negatif bisa terbentuk. Poin penting yang harus kita pahami yaitu 1. Elektron bergerak dan dapat keluar dari orbitnya. 2. Ada dua jenis muatan, yaitu muatan negatif dan muatan positif. 3. Dua muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik. 4. Dua muatan yang sama akan saling tolak-menolak. Lalu di samping ini adalah struktur atom tembaga. Dari struktur atom di atas ternyata elektron ini sangat gampang sekali keluar dari orbitnya, sehingga tembaga itu disebut sebagai konduktor. Karena dalam listrik, rangkaian listrik khususnya umumnya yang mengalir adalah elektron. Konduktor merupakan suatu material yang dapat menghantarkan listrik, karena elektronnya sangat mudah untuk berpindah dari atomnya, dari orbitnya ke atom lain, orbit lain. Sebaliknya, insulator sangat susah elektronnya untuk berpindah-pindah keluar dari orbitnya. Kabel-kabel yang kita gunakan adalah konduktor, maka bisa menghasilkan listrik. Listrik memiliki beberapa jaringan, namun yang kali ini saya bahas adalah listrik 3 fase dan 1 fase. Pertama, saya akan menjelaskan listrik 1 fase. Listrik 1 fase adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan dua kawat penghantar, yang ke satu sebagai kawat fase L dan yang kedua sebagai kawat neutral N. Umumnya listrik 1 fase bertegangan 220 sampai 240 volt yang digunakan banyak orang. Ini adalah contoh jaringan single fase. Lalu listrik 3 fase. Listrik 3 fase adalah jaringan listrik yang menggunakan 3 kawat fase R, S, T dan 1 kawat neutral N, atau sering dibilang kawat ground. Menurut istilah listrik 3 fase terdiri dari 3 kabel bertegangan listrik dan 1 kabel neutral. Umumnya listrik 3 fase bertegangan 380 volt yang banyak digunakan industri atau pabrik. Dan ini adalah contoh jaringannya. Jaringannya memiliki 3 kabel. Yang warna hitam fase 1, yang warna merah fase 2, yang warna biru adalah fase ketiga. Selanjutnya adalah manfaat listrik 1 fase dan 3 fase. Berikut adalah manfaatnya. Listrik 1 fase. 1. Digunakan di sebagian besar rumah dan usaha kecil. 2. Mampu memasok banyak tenaga untuk sebagian besar pelanggan yang lebih kecil, termasuk rumah dan usaha kecil non-industri. 3. Cukup untuk menjalankan motor hingga sekitar 5 horsepower. Sebuah motor fase tunggal menarik arus yang jauh lebih besar daripada motor 3 fase yang setara, membuat daya 3 fase menjadi pilihan yang lebih efisien untuk aplikasi industri. Listrik 3 fase. 1. Memiliki daya listrik yang besar sehingga mampu memenuhi kebutuhan listrik pada tempat-tempat yang membutuhkan daya listrik besar seperti industri dan hotel. 2. Kabel yang digunakan bisa lebih kecil sehingga lebih hemat biaya. Hal ini dikarenakan listrik 3 fase menggunakan tegangan yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan arus listrik yang mengalir menjadi lebih rendah. 3. Karena dayanya yang sudah besar, maka untuk menjalankan motor 3 fase tidak lagi memerlukan kapasitor. Lalu, yang selanjutnya saya akan membahas cara pemasangan listrik 1 fase dan 3 fase. Pertama-tama yang saya bahas adalah cara pemasangan lampu dan saklar dalam instalasi listrik 1 fase adalah sebagai berikut. 1. Pastikan MCB dari PLN dan MCB pembagi dalam kondisi off atau mati sebelum melakukan instalasi.
untuk langkah pengamanan agar tidak tersengat aliran listrik. Siapkan peralatan-peralatan seperti tang potong, tang kombinasi, tespen, dan obeng. Sediakan 2 buah kabel dengan warna berbeda, contohnya merah dan hitam. Kedua, kita akan lakukan instalasi kabel fase atau tegangan untuk saklar terlebih dahulu. Menggunakan kabel merah sebagai tanda kabel instalasi fase atau tegangan. 3. Sambungkan kabel merah dari meteran PLN menuju input MCB pembagi terlebih dahulu. Sebagai pengaman untuk menghindari korsleting yang terjadi dalam rangkaian instalasi. Sambungkan kembali kabel berwarna merah dari output MCB pembagi menuju salah satu input terminal pada saklar. Sambungkan kembali kabel berwarna merah dari output saklar menuju salah satu terminal lampu. Untuk saklar seri, jumlah terminal output sesuai dengan banyaknya tombol yang tersedia. Keempat, instalasi kabel 0 atau neutral, kita gunakan kabel berwarna hitam. Sambungkan kabel hitam dari meteran PLN langsung menuju terminal lampu. 5. Nyalakan MCB meteran PLN. Tes menggunakan tesnya pada outputnya apakah tombol listrik sudah on atau nyala. Jika sudah oke, nyalakan MCB pembagi. Tekan tombol pada saklar, maka lampu akan menyala. Matikan tombol saklar, maka lampu akan padam. Nah, berikut ini di samping adalah rangkaian listrik satu fase pada saklar. Yang selanjutnya adalah cara pemasangan panel listrik 3 fase pada KWH meter. 1. Kabel SR 4x16 mm milik PLN memiliki ciri atau kode khusus sebagai penestu RST dan N. Jika diraba dengan jari, kabel SR memiliki sirip atau garis halus di sepanjang kabel. Kabel SR dengan 1 garis adalah R. Kabel SR dengan ciri 2 sirip atau garis pada kulit kabel adalah S. Kabel SR dengan ciri 3 garis adalah T dan N. Ditandai dengan kabel SR polos tanpa ada garis pada kulit kabel. 2. Pasangkan sepatu kabel pada keempat ujung kabel SR dan bautkan ke masing-masing plat konduktor pada panel listrik 3 fase. 3. Pasangkan juga kabel RSTN dari plat konduktor sebagai input arus listrik 3 fase ke stand meter atau meteran listrik. 4. Lubang nomor 1 pada KWH 3 fase adalah input kabel R dan lubang 2 adalah output. Kabel R, lubang 3 input kabel S dan lubang 4 output kabel S. Begitu seterusnya sampai kabel N neutral. Jika ada bingung, saya akan pakai bahasa lain. Lubang ganjil adalah input arus masuk dan lubang genap adalah output arus keluar. Perhatikan contoh diagram panel listrik fase di samping dan ikuti sesuai pada gambar. Kelima, kabel output RST dari KWH dihubungkan pada MCB 3 fase sebelum akhirnya diaplikasikan ke instalasi gedung atau panel listrik dalam gedung. Output N netral dihubungkan ke plat konduktor sebelum dihubungkan ke panel dalam gedung. 7. Plat konduktor itu sendiri difungsikan sebagai penghantar arus listrik yang aman dan tahan terhadap panas. 8. Terakhir, pasangkan modem KWH 3 fase sesuai petunjuk gambar yang tertera pada kotak pembungkus modem. Berikut di samping adalah contoh pemasangannya seperti ini. Arus pada PLN menggunakan arus apa? Terus kenapa PLN menaikkan tegangan? Ikut jawabannya. PLN menggunakan arus bolak-balik AC karena arus listrik searah DC kehilangan sebagian besar energi sewaktu disalurkan pada tegangan tinggi. Sedangkan kenapa PLN menaikkan tegangan? Alasannya karena rumusnya E daya listrik sama dengan volt dikali arus listrik. Rumus di atas merupakan rumus daya listrik. Daya listrik merupakan hasil perkalian antara besar tegangan dan besar arus listrik. Contoh, sebuah baterai mengeluarkan tegangan 12 volt dan arus listrik sebesar 15 ampere, maka daya baterai tersebut adalah 12 dikali 5 sama dengan 60 volt. Sesuai dengan rumus daya listrik di atas, untuk daya yang sama, jika tegangan berbesar maka arus listrik akan semakin kecil. Demikian pula sebaliknya. Pembangkit listrik dapat mentransmisikan listrik dengan arus yang besar, serta dengan menggunakan tegangan yang rendah. Namun hal tersebut dapat menjadi masalah karena semakin besar arus listrik, maka semakin besar pula panas yang dihasilkan
dapat mengakibatkan kabel penghantar menguap karena panas yang ditimbulkan. Selain itu, energi listrik yang hilang juga cukup besar karena hambatan kawat penghantar. Dibutuhkan pula penampang kawat penghantar yang digunakan, berarti semakin mahal pula biaya yang harus dikeluarkan. Semakin panjang kawat penghantar, maka akan semakin besar pula hambatan listrik. Jika dihubungkan dengan rumus di atas, maka akan menyimpulkan bahwa energi listrik yang hilang akan cukup besar. Nah, di atas adalah penjelasan mengapa PLN menaikkan tegangan. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang magnet, kutub magnet, dan bagaimana magnet itu bisa dibuat. Magnet adalah suatu kemampuan sebuah benda untuk menarik suatu benda-benda lain yang berada di sekitarnya. Magnet juga bisa dibuat dari sebuah bahan besi, baja, dan campuran logam lainnya. Kutub magnet merupakan bagian ujung magnet yang mempunyai kekuatan paling besar dibandingkan bagian magnet lain untuk menarik partikel-partikel besi. Ada dua buah kutub magnet, yakni kutub utara dan kutub selatan. Lalu jenis-jenis magnet. Secara garis besar, magnet dibagi menjadi dua bagian, yakni 1. Magnet alam. Magnet alam merupakan salah satu jenis magnet yang sudah memiliki sifat kemagnetan yang secara alami, yang artinya tanpa adanya campur tangan oleh manusia. Contohnya, yaitu Gunung Ida di Magnesia yang bisa menarik sebuah benda-benda di sekitarnya. Yang kedua adalah magnet buatan. Magnet buatan yaitu salah satu jenis magnet yang dibuat oleh manusia. Jenis magnet buatan ini dibuat dari bahan-bahan magnetik yang kuat seperti besi dan baja. Magnet buatan ini terbagi lagi menjadi dua, yakni sebagai berikut. Yang pertama, magnet tetap permanen, yaitu salah satu jenis magnet yang mempunyai sifat kemagnetannya bersifat permanen, meskipun proses dalam pembuatannya sudah dihentikan. Yang kedua, magnet sementara remanen, yaitu sesuatu magnet yang memiliki sifat kemagnetannya hanya sementara, yakni hanya terjadi selama dalam proses pembuatannya. Nah, begitulah penjelasan tentang magnet. Sekian teman-teman materi yang saya berikan. Dan kebetulan saya lagi belajar, jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Dan apabila teman-teman punya kritik atau saran, boleh simpan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.